Selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih dari materi yang Anda bagikan. Sesuatu yang kita lihat tiap hari, tapi mungkin ya nggak kepikiran potensinya. Pelepah pisang. Iya betul. Pelepah pisang seringnya jadi sampah aja ya di kebun. Iya kan? Padahal ternyata ini bisa jadi peluang bisnis yang wah menjanjikan loh. Kita bakal bedah nih catatan strategi bisnis yang udah Anda siapkan. Ini bukan cuma ide ngawang-ngawang ya. Bukan. Ini cukup detail, ada peta jalannya. Betul. Gimana cara ngubah bahan simpel ini jadi produk bernilai jual? Ada langkah-langkahnya. Nah, jadi misi kita hari ini simpel aja. Kita mau saring intisari paling penting dari catatan ini, biar Anda dapat gambaran jelas. Potensinya apa, mulainya gimana yang realistis, sampai nanti ke depan bisa dikembangin kayak apa. Visi jangka panjangnya juga ada ya. Ada. Oke, siap nih kita gali emas dari pelepah pisang. Yuk, kita mulai. Siap. Yang bikin ini relevan banget sekarang itu momentumnya ya, seperti yang ada di catatan Anda juga. Orang makin sadar sama produk ramah lingkungan, eco-friendly, terus ada keinginan pakai sumber daya lokal, itu lagi naik daun banget. Oh iya, bener juga. Trennya lagi ke sana ya. Betul. Jadi ini bukan cuma ide iseng, tapi emang nangkep peluang pasar yang lagi tumbuh. Ada potensi ekonomi di baliknya, beneran. Tepat sekali. Catatan Anda bahkan nyebut ini underrated ya, pelepah pisang ini. Sering dianggap remeh, Iya padahal kalau dilihat lagi, mari kita bongkar nilainya. Karakteristik utamanya apa sih? Catatan ini nyorot teksturnya itu unik, kuat, tapi kok lentur juga. iya itu dia. Terus dia berserat kan? Dan yang penting juga, gampang dikeringkan. Itu modal awal banget. Nah, dari situ gunanya jadi macem-macem. Di catatan Anda dirinci nih. Pertama, jelas ya, buat bahan kerajinan atau kemasan alami. Karena teksturnya itu tadi. Unik, otentik gitu ya kesannya. Betul. Kedua, bisa jadi sumber serat. Untuk kertas daur ulang mungkin, atau tali alami. Bahkan disebut kain non-woven. Menarik tuh yang kain. Ketiga yang mungkin lebih umum ya, jadi bahan pupuk organik atau kompos. Cepat terurai soalnya. Nah, dari karakteristik sama nilai guna tadi, pasarnya jadi kebuka ya. Catatan Anda ngasih beberapa target pasar spesifik nih. Ada 4 kayaknya. Iya, ada 4 area utama. Yang pertama itu segmen Eco Craft and Souvenir. Ini targetnya para pengrajin, UMKM kerajinan. Mereka kan butuh bahan baku alami yang unik buat bikin tas, dompet, kap lampu, hiasan rumah, gitu-gitu. Oke, masuk akal. Terus? Terus ini yang menarik banget menurut saya, segmen kemasan ramah lingkungan buat F&B, makanan minuman. Oke, kayak gimana tuh contohnya? Bayangin aja alas buat lemper, nada sari, atau jajanan pasar lain, biar kelihatan lebih alami, otentik, dan eco-friendly. Targetnya UMKM kuliner, jelas. Wah, iya, kebayang. Jadi pengganti styrofoam atau plastik ya? Bisa jadi. Lalu ada segmen pertanian dan tanaman hias. Pelepah olahan bisa jadi media tanam atau kompos. Ini buat pehobi tanaman atau komunitas urban farming. Oke, yang terakhir. Terakhir, industri kreatif yang lebih luas. Sekolah seni, toko alat seni, atau seniman yang butuh bahan nggak biasa buat bikin paper art atau tekstil eksperimental. Wah, luas juga ya ternyata. Ada analogi menarik nih di catatan Anda dari dunia teknologi. Katanya pelepah pisang ini kayak Open API. Iya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak sumber daya dasar yang fleksibel, bisa disambungin ke banyak use case, banyak penggunaan akhir. Oke. Jadi satu bahan bisa jadi macam-macam produk ya? Betul. Tantangannya, kata catatan ini, ya nemuin 1 atau 2 killer use case. Pertama, penggunaan yang paling laku di pasar, buat buktiin ini beneran jalan. Validasi pasar awal ya? Iya. Nah, dari semua potensi ini, ada nggak sih segmen pasar yang menurut Anda paling klik gitu buat dicoba duluan? Oke, anggaplah kita udah lihat nih potensinya gede. Sekarang gimana cara ngubahnya jadi bisnis beneran? Nah, materi Anda ngasih 3 model bisnis utama nih. Ini penting kayaknya buat nentuin fokus awal kita mau gimana. Betul. Pilihannya nanti ngaruh ke banyak hal. Modal, waktu, tingkat kerumitan. Model pertama, jadi raw material seller, penjual bahan baku mentah. Jadi fokusnya cuma jual pelepah pisang kering, udah gitu aja. Siap diolah orang lain ya? Iya. Dijualnya mungkin per ikat atau per kilo. Kelebihannya apa? Gampang banget mulainya. Nggak perlu alat aneh-aneh.
Cuma gunting sama tempat jemur mungkin. Tapi ya itu, harganya pasti paling rendah kan? Nah, itu kekurangannya. Estimasi di catatan Anda sekitar 5.000 sampai 10.000 per kilo. Tipis banget marginnya. Iya. Cuma buat sampingan iseng mungkin ya. Bisa jadi. Nah, model kedua. Jadi, craft supplier. Pemasok bahan kerajinan setengah jadi. Oke, ini udah naik level sedikit nih. Iya, jadi kita udah ngelakuin pengolahan awal. Contohnya, motong pelepah kering jadi lembaran ukuran standar, misalnya 30 kali 20 cm gitu. Siap pakai buat anyaman atau kerajinan lain. Harganya pasti beda dong. Jauh. Bisa 3 sampai 4 kali lipat dari bahan mentah per kilonya katanya. Tapi ya ada tantangannya. Apa tuh? Kudu pastiin proses ngeringinnya benar-benar bagus. Kualitasnya, ukurannya harus konsisten, biar pelanggan percaya. Iya, standar kualitas jadi penting ya di sini. Betul. Nah, model ketiga. Jadi, value product maker. Produsen produk jadi. Ini level paling atas nih. Langsung bikin produk akhirnya ya? Iya, nggak jual bahan lagi, tapi langsung bikin barang jadinya. Tali dari serat pisang, tas anyaman, pot tanaman unik, hiasan dinding, atau apalah yang kreatif. Wah, ini keren sih. Kelebihannya jelas ya, potensi untungnya paling gede. Paling tinggi marginnya. Terus bisa bangun merek sendiri, branding. Tapi ya gitu. Tantangannya juga paling gede pasti. Iya, butuh waktu produksi lebih lama, perlu skill khusus, craftsmanship, terus modal awalnya juga mungkin lebih gede buat alat atau pemasaran. Menarik banget perbandingan 3 model ini. Di catatan Anda ada analogi lagi ya soal data. Haha, iya. Gimana tuh? Model pertama kayak penjual data mentah, yang kedua kayak penyedia data olahan udah dibersihin, distandarin, yang ketiga kayak pembuat aplikasi yang pakai data itu jadi produk akhir. Oh, gitu ya. Jadi ada tingkatan nilai tambahnya ya? Persis. Yang penting dipahami itu trade-off-nya. Untung ruginya. Model pertama gampang mulai, untung kecil. Model ketiga untung gede, tapi effortnya juga gede. Model kedua di tengah-tengah. Jadi milihnya tergantung kondisi kita ya? Banget. Tergantung kita punya apa sekarang. Waktu, modal, skill. Terus tujuannya apa? Mau coba-coba aja atau mau serius bangun bisnis? Itu yang nentuin. Oke, jelas. Lalu, gimana nih proses pengolahannya? Terutama kalau mau jadi craft supplier atau product maker. Catatan Anda ngasih langkah-langkahnya nih. Cukup praktis ya kelihatannya. Iya. Pertama ya jelas, kumpulin pelepah segar. Katanya pilih yang masih kuat, jangan yang udah terlalu busuk. Biar seratnya bagus ya. Kayaknya gitu. Kedua, cuci bersih. Dari tanah, getah. Terus, belah dua, buang bagian tengahnya. Katanya itu lebih basah dan lembek. Oh, biar keringnya cepet dan rata ya. Mungkin gitu. Ketiga, nah ini, penjemuran. Butuh sabar nih. Katanya 2-3 hari di bawah matahari langsung. Sampai kering banget, agak kaku, warnanya jadi coklat. Wah, lumayan juga ya 2-3 hari. Harus pas lagi panas-panasnya. Iya, tergantung cuaca banget ini. Keempat, kalau udah kering, baru dipotong sesuai ukuran standar. Misalnya lembaran 30 kali 20 cm. Atau ya langsung diolah jadi serat atau tali kalau itu produknya. Oke. Terakhir. Simpan di tempat kering, jangan lembab. Bisa diikat rapi per berapa lembar gitu biar gampang ngaturnya. Proses jemurnya itu ya yang butuh kesabaran ekstra. Iya, betul. Tapi hasilnya kan penting buat kualitas. Nah, di catatan Anda ada tips tambahan lagi nih. Khususnya kalau targetnya pasar kerajinan. Oh ya? Apa tuh? Katanya pelepah kering itu bisa dipres atau disetrika. Pakai suhu rendah aja, biar permukaannya lebih halus, rata, nggak gampang melengkung. Wah, itu nambah nilai jual tuh pasti. Jadi lebih premium kelihatannya. Iya, terus ada saran lagi. Kasih label sederhana per batch produksi atau per ikatan. Cantumin tanggal produksi sama ukuran standarnya. Detail kecil tapi penting ya. Banget. Katanya itu nunjukin profesionalisme. Bisa bangun kepercayaan pelanggan jangka panjang. Apalagi kalau mereka butuh pasokan rutin dari kita. Betul sekali. Kualitas dan konsistensi itu kunci kalau mau main di bahan baku atau setengah jadi. Jadi, prosesnya simple tapi detailnya penting ya. Oke, anggaplah kita udah bisa nih bikin pelepah kering berkualitas. Sekarang jualnya gimana? Materi Anda ngasih 2 opsi pasar awal, entry market, biar nggak langsung nyemplung kemana-mana. Fokus dulu ya berarti. Iya, opsi A, sasar pasar kerajinan. Ini bisa B2C, langsung ke konsumen perorangan, atau B2B kecil, ke UMKM kerajinan. Produknya apa tuh? Itu tadi, lembaran pelepah pisang kering siap pakai. Contoh harganya disebut Rp10.000 per 5 lembar ukuran 30 kali 20 cm.
Targetnya siapa aja? Pengrajin individu yang hobi DIY, komunitas seni, atau toko alat seni dan kerajinan. Jualnya bisa lewat mana? Ya marketplace online, Shopee, Tokopedia. Atau kalau mau coba luar negeri, Etsy mungkin. Bisa juga lewat sosmed ya, Instagram, Pinterest gitu. Bisa banget, buat pamer contoh karya kan bagus. Atau kerjasama titip jual ke workshop kerajinan lokal. Pesan utamanya jelas, bahan kerajinan alami, unik, ramah lingkungan dari pelepah pisang pilihan. Oke, itu opsi A. Opsi B-nya gimana? Opsi B, ini beda pendekatannya. Jadi pemasok kemasan ramah lingkungan. Ini B2B murni. Fokus ke UMKM F&B, makanan minuman. Yang jualan makanan tradisional gitu ya? Iya, terutama yang gitu, jajanan pasar, lemper, nagasari. Yang butuh alas atau pembungkus alami biar kesannya otentik dan eco-friendly. Kita jual potongan pelepas siap pakai sesuai ukuran mereka. Harganya gimana? Mungkin per lembar ya. Contoh di catatan 200–500 rupiah per lembar. Kelihatannya kecil, tapi kan kalau dapat pelanggan tetap, volumenya bisa gede. Dan marginnya katanya lumayan. Disebut di atas 100%. Value proposition-nya juga simple tapi kena. Kemasan cantik alami, ganti plastik. Menarik nih dua opsi ini. Mirip konsep minimum viable product atau MVP di startup ya. Gimana tuh maksudnya? Ya kita nggak usah langsung bikin semua produk atau nyasar semua orang. Pilih satu ceruk pasar spesifik, satu produk awal yang paling mungkin laku. Oke. Fokus. Betul, catatan Anda itu cerdas. Sarannya fokus ke segmen yang punya pain point nyata. Misalnya UMKM F&D yang susah cari kemasan unik yang konsisten, atau pengrajin yang butuh bahan baku alami berkualitas. Dan yang penting, mereka mau dan mampu bayar. Jadi, milih B2C atau B2B itu ngaruh ke cara jualannya ya? Banget. Pendekatan ke pengrajin B2C mungkin lebih personal, visual, perlu contoh karya. Kalau ke UMKM F&B, B2B mungkin perlu kasih sampel, negosiasi harga, volume, beda strateginya. Oke. Produk udah, target pasar udah dipilih. Terus, wajah mereknya gimana? Branding. Ini dibahas juga loh di catatan Anda. Katanya penting, walau masih kecil. Iya dong, biar ada identitas. Sarannya, bangun citra yang alami, ringan, jujur, menonjolkan aspek lokal dan kealamian bahannya. Kedengarannya pas ya sama produknya. Iya, ada beberapa ide konsep brand nih. Nama mereknya, contohnya Lelepa, Pelepah.id, atau yang agak puitis, Live and Life. Simple tapi kena ya. Tagline-nya juga gitu, dari alam kembali ke alam, atau sentuhan alami untuk kreasi Anda. Visualnya disaranin pakai warna bumi. Coklat muda, hijau daun, krem. Buat kemasan atau toko online nanti. Penting tuh visual kesan pertama kan? Betul. Terus desain label produknya. Katanya simple tapi informatif. Bayangin ada label kecil di ikatan pelepah kering kita. Isinya apa aja tuh? Contohnya, nama merek. Misal, Lepah by Rindut. Nambahin nama sendiri bisa kasih sentuhan personal. Jenis produk, lembaran pelepah pisang alami. Klaim utama. Misal, checklist 100% biodegradable, checklist buatan tangan dan kering matahari, sama saran penggunaan singkat untuk kerajinan, kemasan, dekorasi. Wah, lengkap juga ya detailnya. Itu penting buat bangun trust. Analogi soal aplikasi meditasi Calm di catatan Anda itu menarik loh. Oh ya, kenapa tuh? Calm kan nggak cuma jual fitur meditasi, tapi jual perasaan. Tenang, simple, kembali ke alam. Nah, pelepah pisang ini juga gitu. Branding yang pas, bantu kita jual lebih dari sekedar lembaran coklat kering. Jual ceritanya juga ya. Persis, cerita soal sustainability, keunikan bahan alami, dukung produk lokal, mungkin cerita kita sebagai pembuatnya. Itu yang bedain dari komoditas biasa. Label informatif tadi juga bangun kredibilitas. Oke, mantap. Produk siap, target ada, branding ada. Nah, langkah konkret mulai jualannya gimana? Catatan, Anda ngasih rencana aksi cepat nih. 3 minggu pertama. Kayak strategi go-to-market versi mini. Praktis banget. Oke, action plan-nya gimana? Minggu pertama, jangan langsung jualan dulu. Fokus bikin batch pertama. Targetin aja 20–30 lembar pelepah kering yang kualitasnya oke menurut standar kita. Tujuannya apa? Ya buat mastiin proses produksi kita udah bener. Keringnya pas, potongannya rapi. Uji coba internal dulu ya. Iya, minggu kedua. Nah, udah punya produk contoh bagus nih, saatnya bikin etalase.
foto produknya yang bagus, pakai cahaya alami biar warnanya natural. Terus, bikin aset digital awal. Bisa akun Instagram bisnis atau langsung bikin halaman produk di marketplace. Shopee, Tokopedia, deskripsinya jelas dan jujur. Siapin lapaknya ya. Betul. Minggu ketiga, ini nih yang krusial. Validasi pasar. Jangan takut kasih sampel gratis. Pilih aja 5 target potensial, misal 2 UMKM F&B, 3 pengrajin lokal. Kasih beberapa lembar produk kita, gratis, Tujuannya apa tuh? Ngasih sampel gratis. bukan cuma promosi, tapi dapat feedback jujur. Apa bagusnya, kurangnya apa, harganya masuk akal nggak? Dan ya harapannya, ada yang nyantol, tertarik mesen. Langkah validasi di minggu ketiga ini kunci banget, jangan di-skip. Ngasih sampel gratis itu bukan buang-buang barang, tapi investasi murah buat dapat data pasar real. Benar juga ya. Catatan Anda ngasih patokan bagus tuh. Kalau dari 5 sampel, ada 3 aja yang respon positif, nanya-nanya lagi, muji kualitas, atau bahkan langsung minat beli, itu udah sinyal validasi yang lumayan kuat. Oh, jadi nggak harus semua suka ya? Nggak perlu, ada 3 dari 5 aja udah oke. Itu lampu hijau buat mulai naikin produksi pelan-pelan. Jangan langsung hajar produksi banyak tanpa kepastian. Oke, masuk akal banget. Nah, sekarang nih, bagian yang sering ditanyain orang. Duitnya gimana? Untungnya gimana? Materi Anda ada simulasi finansial mini nih, biar kebayang ini bisnis masuk akal nggak secara ekonomi. Penting ini, hitung-hitungan awal. Kita lihat asumsinya ya, biaya per batch. Misalnya bikin 30 lembar pelepah kering ukuran standar. Bahan baku pelepah pisang, ini asumsi kuncinya dianggap gratis. Mungkin ambil dari kebun sendiri atau tetangga. Nah, ini asumsi penting nih. Iya. Terus ada biaya lain. Tenaga kerja, waktu kita dihargai, mungkin dikit biaya air cuci, kemasan simpel, plastik atau tali, cetak label. Totalnya diestimasi sekitar Rp35.000 per batch. Oke, itu modalnya per batch. Terus jualnya? Potensi pendapatannya. Kalau jual pakai model craft supplier, opsi A, misal Rp10.000 per paket isi 5 lembar. Berarti 30 lembar jadi 6 paket kan? Dapatnya Rp60.000. Oke, jadi profitnya? Profit kotor per batch, Rp60.000 pendapatan dikurangi Rp35.000 biaya, jadinya Rp25.000. Kalau dihitung persentasinya, margin profit kotornya sekitar 70%. Wow, 70%. Gede juga ya? Kelihatannya gitu. Terus kalau kita coba proyeksi skala kecil tapi rutin, misal seminggu bisa bikin 5 batch kayak gini, total Rp150 lembar, potensi pendapatan tambahan per bulan bisa sekitar Rp500.000 sampai Rp700.000. Lumayan banget itu buat sampingan rumahan. Iya kan? Tapi ya itu tadi, catatan besarnya. Asumsi bahan baku masih gratis atau murah banget. Betul, angka 70% itu memang kelihatan wow. Tapi ya kuncinya di asumsi bahan baku nol itu, di kenyataan mungkin ada ongkos bensin ambil pelepah, atau listrik buat nyetrika, atau mau pakai kemasan lebih bagus, itu semua ngurangin margin. Iya sih, pasti ada biaya-biaya lain. Tapi insight penting dari simulasi ini bukan cuma angka 70%-nya, tapi gimana potensi margin setinggi itu bisa ada. Yaitu dari kemampuan ngubah sesuatu yang dianggap zero cost waste, limbah tanpa biaya, jadi produk bernilai. Itu mesin uangnya. Oh, bener juga. Mengubah sampah jadi duit ya intinya. Makanya penting banget, kayak kata catatan Anda, untuk nyatet semua pengeluaran dan pemasukan aktual dari awal, sekecil apapun, biar tahu untung benerannya berapa. Setuju. Harus teliti nyatetnya. Oke, katakanlah udah mulai jalan, udah tervalidasi, udah mulai untung dikit. Terus gimana biar bisa lebih gede bisnisnya? Nah, di sini nih, catatan Anda jadi sangat menarik. Ada ide-ide buat visi jangka panjangnya. Scalable vision. Nah, ini bagian serunya. Gimana cara scale up? Pertama, soal bahan baku. Kalau produksi naik, kan butuh pelepah lebih banyak. Idenya, kolaborasi komunitas. Gimana tuh maksudnya? Ajak tetangga, petani lokal, atau siapa aja yang punya pohon pisang, tapi pelepahnya dibuang. Kita jadi agregator, pengumpul. Kita kumpulin dari banyak sumber kecil biar dapat volume gede. Sistemnya gimana? Bayar atau gimana? Bisa bagi hasil, bisa beli putus harga wajar, atau kerjasama lain lah. Ini cara pinter nambah pasokan tanpa harus punya kebun sendiri. Cerdas. Terus apa lagi? Kedua, pengembangan lini produk. Jangan cuma jual lembaran aja terus. Kalau pasar udah tumbuh, bisa nambah nilai produk. Bikin turunan. Contohnya? Di catatan disebut, bikin Eco Craft Kit. Paket siap pakai. Isinya lembaran pelepah, serat pisang, lem ramah lingkungan, panduan bikin kerajinan.
Ini buat pasar hobi atau edukasi. Oh, kayak paket DIY gitu ya? Iya. Atau bikin pot tanaman dari serat alami. Pot kecil yang unik, estetik, biodegradable. Buat pecinta tanaman hias. Itu lagi ngetren tuh, pot estetik. Nah kan? Atau ini lebih butuh teknik sih. Ngolah jadi kertas serat pisang. Banana fiber paper. Pasarnya unik nih. Seniman, desainer, alat tulis premium. Wah, keren-keren idenya. Ada lagi? Ada. Ketiga, bangun suara kita lewat konten edukasi dan branding. Bikin konten simple tapi menarik. Video pendek di TikTok atau Reels. Isinya proses dari pelepah jadi rupiah. Atau tutorial DIY kerajinan pelepah. Itu buat marketing ya? Bukan cuma marketing gratis, tapi juga bangun citra kita sebagai ekopreneur yang inspiratif. Bisa narik komunitas yang minatnya sama. Semua ide pengembangan ini intinya transisi ya. Dari cuma jual satu produk simple, jadi bangun semacam ekosistem. Ekosistem gimana maksudnya? Ya ada produk inti, lembaran, produk turunan, kit, pot, kertas, ada jaringan pemasok, komunitas tadi, jaringan pelanggan, sama platform komunikasi, konten. Saling dukung gitu. Ah, oke. Jadi lebih kompleks tapi lebih kuat ya? Betul, itu jalur pertumbuhan yang logis. Tapi, ya kayak disebut di catatan Anda, ada tantangan baru juga. Apa tuh? Gimana jaga standar kualitas kalau bahan baku dari banyak tempat? Gimana produksi tetap efisien kalau volume naik? Gimana bangun hubungan yang adil sama pemasok di komunitas? Itu pertanyaan strategis buat dipikirin pas bisnisnya mulai gede. Pertanyaan penting buat masa depan ya. Nah, biar gampang kebayang langkahnya, materi Anda ngerangkum strategi ini jadi beberapa tahap. Kayak peta jalan gitu. Biar lebih terstruktur ya. Iya. Tahap pertama. Tahap MVP, Minimum Viable Product. Fokusnya, berhasil bikin pelepah kering siap jual, kualitas standar, konsisten. Hasilnya, produk dasar yang siap dites. Oke, produknya jadi dulu. Tahap kedua, tahap validasi. Fokusnya, uji coba jual ke target pasar, UMKM F&B atau pengrajin. Pakai sampel, kumpulin feedback. Hasilnya, dapat pembeli pertama yang puas dan mau beli lagi. Buktiin ada pasarnya. Tahap ketiga, tahap scale, penskalaan. Kalau udah ada bukti pasar, baru fokus bangun merek, nambah variasi produk, naikin efisiensi produksi. Tujuannya, naikin volume jual dan untung. Mulai tumbuh. Dan tahap keempat, tahap community, komunitas. Ini jangka panjang. Kembangin kolaborasi, buat pasokan bahan baku, mungkin pemasaran bareng, atau produksi bareng. Tujuannya, tumbuh skala besar yang berkelanjutan. Peta jalan yang sangat logis, mulai kecil, validasi dulu, baru gedein, terus bangun fondasi kuat. Prinsip ini kepake di mana-mana sih. Jadi nggak langsung lompat ya? Jangan. Tentu ini kerangka ideal ya. Di lapangan pasti banyak dinamika. Kita perlu fleksibel, terus belajar, nyesuaiin strategi sama kondisi pasar, sumber daya kita, dan peluang baru yang muncul. Sip, baik. Kita udah kupas tuntas nih berbagai strategi bisnis dari pelepah pisang berdasarkan materi yang Anda siapkan. Lengkap banget ya dari hulu ke hilir. Ya, mulai dari lihat harta karunnya, pilih model bisnisnya, cara olah dan jualnya, pentingnya branding dari awal, sampai gimana bisa dikembangin jadi besar. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ya, kami harap pembahasan ini ngasih Anda nggak cuma wawasan ya, tapi juga inspirasi. Dan mungkin langkah konkret juga. Betul, buat mulai lihat potensi di sekitar kita. Bahkan dari sesuatu yang sering dianggap nggak berguna kayak pelepah pisang ini. Siapa tahu ini jadi langkah awal Anda jadi wirausaha. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lagi. Selain untung duitnya ya yang udah kita bahas panjang lebar, coba pikirin juga dampak lainnya. Gimana model bisnis kayak gini, ngubah limbah lokal jadi produk bernilai, bisa kasih dampak sosial. Misalnya berdayain komunitas pemasok pelepah tadi. Oh iya, benar juga. Dan dampak lingkungan. Jelas kan, ngurangin sampah bisa jadi pengganti plastik. Nah, pertanyaan lanjutannya, prinsip waste to value ini bisa nggak Anda terapin ke sumber daya lain di sekitar Anda yang mungkin juga terabaikan? Menarik tuh. Cari pelepah pisang lainnya ya. Bisa jadi. Terus soal inovasi, seringkali bukan teknologi canggih yang dibutuhin buat usaha kayak gini naik kelas.
tapi inovasi sederhana. Mungkin nemu cara ngeringin baru yang lebih cepat, alat potong yang lebih efisien, atau desain produk turunan yang lebih kreatif. Inovasi simple tapi ngena ya. Justru itu sering jadi kunci buat skala dan keberlanjutan. Nah, apa nih inovasi sederhana pertama yang kepikiran sama Anda sekarang? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga wawasan dari materi yang Anda bagikan ini benar-benar bisa memicu ide dan aksi nyata buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.